Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ahadiah dari unit SDIT Ar-Ruhul Jadid Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menuturkan sebuah kisah inspiratif dari seorang kepala sekolah di sekolah miskin di daerah Solo. Saya mengambil kisah ini dari sebuah buku yang saya baca, yaitu berjudul Inspirasi 30 Guru Terhebat di Indonesia. Kemudian saya menggabungkannya dengan beberapa informasi dari laman internet. Baik, tanpa berlama-lama, selamat mendengarkan dan mengamati ya. Cerita dimulai. Di sebuah desa di pinggiran kota Solo terdapat sebuah sekolah, yaitu sekolah yang dianggap miskin. Sekolah itu bernama SMP 11. Dulunya SMP 11 sama seperti sekolah lain pada umumnya. Namun saat Bapak Joko Widodo masih menjadi wali kota Solo, SMP 11 ditunjuk untuk menjadi sekolah miskin. Disebut demikian karena di sekolah ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak mampu saja. Anak-anak dengan nilai yang terendah juga bisa bersekolah di sekolah ini. Tapi SMP 11 bisa dikatakan beruntung. Beruntungnya kenapa ya? Ada yang tahu? Untungnya ada Ibu Mulyati. Untungnya beliau pindah ke sini. Untungnya beliau bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Ya, betul sekali. Ibu Mulyati baru saja pindah tugas ke sini. Beliau sebelumnya mengajar di SMP 25. Sekarang Ibu Mulyati menjabat menjadi kepala sekolah di SMP 11. Saat datang ke sini, saya merasa sangat shock sekali. Bangunannya sungguh berantakan. Dari gerbang sekolah saja sudah terlihat tidak cantik. Apalagi lapangannya sempit, belum lagi gedung kelas yang catnya sudah mengelupas. Dan yang paling memprihatinkan adalah banyak guru di sini yang datang hanya saat jam mengajar saja. Astagfirullahaladzim, saya sungguh sangat prihatin dan saya tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut. Saya harus melakukan sesuatu untuk sekolah ini. Begitulah, Ibu Mulyati akhirnya menyulap SMP 11 menjadi SMP yang bisa disebut sebagai sekolah. Dari gerbang sekolah, beliau mengganti dengan plakat yang baru, kemudian memberi taman vertikal di samping kanan dan samping kiri gapura sekolah. Kemudian bangunan-bangunan kelas yang runtuh beliau sisihkan agar lapangannya menjadi lebih luas. Sedangkan untuk gedung sekolahnya semuanya diperbaiki atau dicat sehingga suasana baru tercipta. Begitulah Ibu Mulyati memulai awal karirnya di SMP 11. Tapi tidak cukup demikian. Di suatu pagi, saat itu SMP 11 masih sepi. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Saat itu Ibu Mulyati berdiri seorang diri di depan gerbang sekolah. Lalu beberapa saat kemudian datanglah beberapa siswi menuju SMP 11. Assalamualaikum Ibu. Tumben Ibu ada di sini. Waalaikumsalam. Belajar yang rajin ya nak.
beliau menyambut para siswa sendirian di depan gerbang sekolah. Tentu saja hal itu membuat takut dan keheranan bagi guru-guru yang datang agak siang. Mereka sangat ketakutan ketika akan menyapa Ibu Mulyati. Assalamualaikum Ibu. Maaf, kami Waalaikumsalam. Semangat ya mengajarnya hari ini. Begitulah Ibu Mulyati memberi keteladanan. Keesokan harinya banyak guru yang mulai berangsur berangkat lebih pagi dari biasanya. Mereka meniru kebiasaan Ibu Mulyati untuk menyambut siswa. Mereka pun berdiri berjajar bersama Ibu Mulyati di depan gerbang sekolah untuk menyambut siswa-siswi SMP 11. Pada rapat guru, Ibu Mulyati memberi apresiasi kepada para guru yang sudah dengan sukarela datang lebih awal untuk menyambut para siswa. Beliau terus memotivasi para guru agar selalu memperhatikan siswa-siswi di SMP 11. Beliau juga mendorong para guru untuk bebas dalam berinovasi dalam pembelajaran. Akhirnya berkat dorongan Ibu Mulyati, beberapa guru mulai menggunakan media yaitu berupa multimedia untuk aktivitas belajar mengajar. Ibu Mulyati memang pantas diacungi 2 jempol. Tapi ada satu hal yang masih sangat perlu dipikirkan oleh Ibu Mulyati, yaitu siswa-siswi SMP 11 yang SDM-nya sangat rendah. Apa ya kira-kira yang akan dilakukan Ibu Mulyati? Ternyata beliau mempunyai pikiran bahwa akan menggunakan strategi pemasaran dalam mengatasi permasalahan di SMP 11. Saya akan menggunakan strategi pemasaran. Rencananya saya akan mengajak para guru untuk melakukan ide saya ini. Strategi pemasaran yang saya gunakan yaitu 4P: produk, price, place, dan promotion. 3P yang pertama ini kurang menguntungkan buat sekolah kami. Namun P yang terakhir yaitu promotion, saya rasa saya bisa menggunakannya untuk perkembangan sekolah ini. Rencananya saya akan mengajak para guru untuk menggali potensi siswa-siswi di SMP 11. Kemudian kami akan mengikutkan mereka dalam berbagai kompetisi. Tentu saja saya harus mengawali terlebih dahulu agar anak-anak terpancing untuk mau unjuk diri. Dan itu tujuan utama kami, unjuk diri. Bukan kemenangan dulu yang ingin kami raih, tapi agar mereka bisa percaya diri dan terus menggali potensi yang mereka punya. Bagi saya, experience bagi saya adalah example is leadership. Wah, keren sekali kata-kata hari ini. Keteladanan adalah kepemimpinan. Ya, itu dia. Keteladanan adalah kepemimpinan. Catat itu. Nah, dari situ akhirnya Ibu Mulyati mulai mencari potensi anak didiknya. Di sisi lain, ada hal-hal lain lagi yang Ibu Mulyati lakukan untuk sekolah. Karena Ibu Mulyati ini juga terkenal sebagai seorang yang mempunyai rasa sosial yang tinggi. Beliau selalu memotivasi para guru bahwa anak-anak didiknya merupakan ladang amal yang sangat besar.
Oleh karena itu, beliau mencanangkan program untuk santunan duafa setiap 2 bulan sekali yang berasal dari para guru tersebut sendiri. Kemudian untuk anak-anak yang kurang mampu tetapi berprestasi, Ibu Mulyati juga tidak segan-segan mencari orang tua asuh. Bahkan ada juga donatur yang berkenan untuk menyumbangkan sedikit hartanya di SMP 11. Begitu cara beliau. Kemudian untuk anak-anak, beliau juga selalu menanamkan pemahaman bahwa kekurangan tidak selalu menjadi penghalang dalam berbagi. Ibu Mulyati membuktikan dan mengajak anak-anak pada suatu kesempatan ketika libur. Ibu Mulyati mengajak anak-anak untuk membeli caping, kemudian mengajak anak-anak untuk menghiasnya. Setelah jadi caping tersebut dibagi-bagikan kepada tukang becak yang ada di sekitar sekolah. Begitulah Ibu Mulyati selalu menanamkan jiwa sosial kepada anak-anak. Alhamdulillah, akhirnya selama kepemimpinan beliau di SMP 11, sedikit demi sedikit nama SMP 11 semakin viral. Karena apa? Karena prestasi akademik maupun non-akademik sedikit demi sedikit mulai menaik, sehingga SMP 11 mulai dilirik oleh sekolah-sekolah lain. Alhamdulillah, berkat kerja keras Ibu Mulyati dan tentunya dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Ibu Mulyati, kita dapat belajar setidaknya 2 hal. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, spirit atau semangat seorang guru sungguh sangat dibutuhkan. Karena dari situ, apabila seorang guru mau belajar, insya Allah segala halangan atau betapapun banyak perubahan yang ada di dalam lingkungan belajar mengajar, maka tidak akan menjadi masalah. Dan yang kedua, yaitu apabila kekurangan bisa diubah menjadi kelebihan apabila dipoles dengan baik. Nah, saya rasa itu tadi kisah perjuangan Ibu Mulyati yang dapat kita contoh dan ambil hikmahnya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kisah beliau. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.